Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Amanah, NIM 33010200075, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih 2, dosen pengampu Bapak Ahmad Munirul Hakim, MAG. Yang pertama yaitu bagaimana hukum menikah via online dan KB dalam ushul fikih. Nikah via online adalah pernikahan yang ijab qabulnya dilakukan melalui keadaan jaringan atau sistem internet. Jadi di sini mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak dalam satu tempat. Wali juga dan juga saksinya tidak dalam satu tempat. Nikah via online ini jika dibandingkan dengan menikah biasa atau menikah secara offline, sebenarnya tidak ada perbedaan secara spesifik terhadap ritual pernikahannya. Yang membedakan yaitu nikah via online dengan nikah biasa adalah esensi ittihad al-majlis atau dalam satu majelis. Selebihnya antara rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak ada yang membedakan atau sama semua. Di sini tentang ittihad al-majlis ada dua pendapat, yaitu pendapat dari mazhab Syafi'i dan pendapat dari mazhab Hanafi. Menurut ulama mazhab Syafi'i, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan atau mutasil. Jadi antara ijab dan qabul, mutasil antara ijab dan qabul. Nah, dari pemahaman inilah ulama Syafi'iyah menolak dan menganggap tidak sah suatu akad atau ijab qabul dengan media tulisan yang dilakukan melalui surat selain melalui perwakilan. Berbeda dengan mazhab Hanafi, di mana pemahaman ittihad al-majlis pada sebuah akad pada pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu atau zaman di antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Maksudnya di sini yaitu meskipun tempatnya satu, namun jikalau dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak sama atau dalam dua acara yang terpisah sekalipun, maka kesinambungan di sini, kesinambungan antara penerapan ijab dan qabul sudah tidak dapat diwujudkan. Oleh sebab itu akad nikahnya tidak sah. Jadi menurut ulama Hanafiyah, ucapan ijab dan qabul oleh perkataan atau mulut bukanlah salah satunya cara yang harus dijalani dalam pengikraran ijabnya. Jadi kesimpulannya di sini masih terdapat perbedaan antara kalangan ulama mengenai keabsahan dari menikah via online dikarenakan salah satu dari syarat sahnya ijab qabul yaitu dilakukan dalam satu majelis atau ittihad al-majlis. Jadi menurut saya pribadi, menikah via online dan menggunakan aplikasi itu dianggap satu majelis di mana calon mempelai, saksi maupun wali semua hadir dalam acara tersebut dalam satu waktu pada acara pernikahan tersebut. Jadi menurut saya nikah online sah-sah saja. Yang kemudian yaitu bagaimana hukum KB dalam ushul fikih. Nah, di sini KB atau keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang benar-benar matang mengenai kapan mereka mengharapkan anaknya lahir, agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. Nah, di sini permasalahan KB sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis tidak ada nas yang sahih yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam. Di sini ada beberapa ulama yang memperbolehkan dan ada juga ulama yang melarang adanya praktik KB. Di antara ulama yang memperbolehkan yaitu Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, Syekh Saltut.
Nah, ulama tersebut memperbolehkan adanya KB. Ulama yang memperbolehkan adanya KB ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan untuk menjaga kesehatan ibu maupun menghindari kesulitan ibu. Mereka juga berpendapat bahwa KB itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya tersebut, pendapat memperbolehkan KB dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Yang selanjutnya ada juga ulama yang melarang adanya KB. Di antara ulama tersebut yaitu Profesor Dr. Madkur dan Abu A'la Al-Maududi. Mereka melarang adanya KB karena perbuatan itu menurut mereka termasuk membunuh keturunan. Dalam KB ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu alat kontrasepsi yang digunakan dalam melakukan KB. Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut agama Islam adalah alat tersebut cara kerjanya mencegah kehamilan, bersifat sementara atau tidak permanen, dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal serta tidak menimbulkan madarat bagi kesehatan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ada beberapa ulama yang memperbolehkan KB dan ada yang melarang KB. Ulama yang memperbolehkan KB sepakat bahwa KB yang diperbolehkan syariat adalah suatu usaha pencegahan kehamilan dan itu atas kesepakatan suami istri tersebut karena ada situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan maslahat keluarga. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana hukum bayi tabung dan bagaimana hukum operasi sesar dalam usul fikih. Di sini bayi tabung sekarang sedang marak-maraknya. Jadi kedudukan di dalam Islam belum ada hukum tentang bayi tabung, sehingga digunakan metode ijtihad, salah satunya maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah menurut bahasa berarti mencapai kemaslahatan, dan menurut istilah yaitu maslahah mursalah ialah maslahah yang disyariatkan maslahah yang tidak disyariatkan hukum oleh syariat untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara yang menganggapnya atau mengabaikannya. Jadi, maslahah mursalah adalah suatu kejadian yang syara atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata. Ada ilat yang menjadi dasar syara menetapkan suatu hukum. Tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Nah, berdasarkan dasar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bayi tabung diperbolehkan karena memberi manfaat yang besar. Jadi menurut pandangan saya, bayi tabung boleh dilakukan, tetapi ada beberapa hal atau beberapa ketentuan yang melarang dalam praktek bayi tabung, seperti sel sperma maupun sel telur itu berasal dari donor, bukan dari pasangan suami istri tersebut. Hal lain yang dilarang yaitu menggunakan rahim yang bukan istri atau rahim orang lain, meskipun itu adalah rahim istrinya yang lain bagi pasangan poligami. Yang selanjutnya adalah bagaimana hukum operasi sesar dalam hukum Islam. Operasi sesar memang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang menjadi acuan spesifik mengenai hal tersebut. Di samping itu, operasi sesar membutuhkan proses penyembuhan yang lebih lama daripada persalinan normal. Hal ini termasuk suatu bahaya yang sebaiknya dihindari.
Jadi menurut analisis saya, operasi sesar hanya boleh dilakukan karena masalah darurat. Misalnya karena wanita itu tidak bisa melahirkan secara normal, karena terlalu membahayakan jiwanya atau terlalu lama kontraksi misalnya, sehingga terpaksa melahirkan melalui sesar. Nah, berbeda lagi jika seseorang ingin melakukan operasi sesar karena melahirkan secara normal, takut atau khawatir apabila bentuk tubuhnya berubah. Hal ini yang tidak diperbolehkan. Jadi operasi sesar hanya diperbolehkan atas alasan yang tepat. Yang kemudian pertanyaan yang terakhir itu bagaimana hukum child free? Nah, di sini child free bisa dikatakan suami istri yang tidak ingin memiliki anak sudah menikah. Nah, menurut Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa child free yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Namun demikian, kebolehan ini dapat berubah sesuai berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti child free yang dalam praktek realnya dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya itu adalah haram. Jadi menurut analisis saya, hukum dari child free atau kesepakatan child free itu boleh, asalkan ada kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak punya anak setelah menikah. Itu diperbolehkan jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan agama Islam. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.